Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Melissa P 2005. Mengisahkan seorang gadis remaja bernama Melissa yang tinggal bersama ibu dan neneknya di Sisilia. Dia memiliki hubungan dekat dengan neneknya dan menjadi satu-satunya orang di dunia yang mengerti Melissa. Namun nenek Melissa itu seorang perokok berat, sedangkan ayah Melissa tinggal di negara lain. Suatu hari, Melissa dan temannya pergi ke pesta di rumah teman sekolahnya. Sementara di sana, Melissa bertemu dengan Daniel, seorang anak laki-laki yang cukup populer di sekolahnya. Pada saat itu, Melissa memiliki pengalaman seksual pertamanya dengan Daniel. Namun pengalaman itu jauh dari apa yang selalu diimpikan Melissa karena Daniel memaksanya dan kemudian melupakannya tanpa sepatah kata pun. Tetapi Melissa telah jatuh cinta pada Daniel. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Melissa merupakan gadis remaja yang masih berusia 15 tahun lebih, yang mana dia juga mengalami masa pubertas. Melissa selalu menuliskan sesuatu yang dia rasakan di buku diary-nya. Saat itu, hari terakhir sekolah, tapi yang lebih mengejutkan lagi, Melissa dan Manuela diundang ke pesta kolam renang di rumah mewah Daniel, cowok yang selama ini Melissa sukai di sekolah. Melissa sudah menunggu hari itu berbulan-bulan dan berharap kali ini Daniel akan memperhatikannya. Seperti kebiasaan keluarga, di pagi hari, Daria yang kerepotan dan terlambat bekerja meminta Elvira untuk membangunkan Melissa. Tapi saat Daria mendatangi Elvira, dia melihat wanita tua itu sedang asik merokok sambil mendengarkan musik hingga dia tidak mendengar Daria memanggilnya dari tadi. Karena Elvira tak juga beranjak, akhirnya Daria sendiri yang membangunkan putrinya. Melissa pun terkejut saat ibunya tiba-tiba membuka pintu untuk membangunkannya. Andare tu che io sono in ritardo, devo ancora finire di prepararmi. Disordine. Esci fuori! Scusa, amore mio, che... Melissa dan Manuela tiba di rumah Daniel jam 4 sore. Saat Manuela akan memencet bel, Melissa melarang karena masih terlalu cepat. Sebenarnya bukan karena hal itu, tapi Melissa gugup akan bertemu dengan Daniel. Melissa takut dan mengajak Manuela untuk pergi saja, tapi sahabatnya itu tidak akan membuat Melissa pergi karena dia tahu Melissa sudah naksir Daniel 1 tahun. Di dalam, Daniel salah mengira kalau Melissa adalah Manuela saat pertama kali melihat wajah Melissa yang cantik. Saat mengetahui kalau Melissa bukan Manuela, pandangan Daniel tetap tidak bisa lepas dari Melissa. Daniel lalu memanggil dan juga dipanggil oleh teman-temannya untuk bergabung melemparkan teman wanita mereka ke kolam renang. Kemudian, Melissa pun melihat teman-teman Daniel yang lain bersenang-senang. Tanpa berpikir panjang, Melissa membuka bajunya agar tersisa pakaian renang. Karena tidak pandai berenang, Melissa hanya duduk di pinggir kolam sambil mengayunkan kakinya ke air. Daniel pun datang dari bawah kolam, langsung menarik kaki Melissa, dan Manuela berteriak kalau sahabatnya itu tidak bisa berenang dan meminta tolong. Daniel langsung memegangi Melissa dan membawa ke pinggir kolam renang untuk mengambil nafas. Daniel yang sudah tertarik mengajak Melissa ke suatu tempat bagian terbaik dari taman di rumahnya. Sono spaventata. Ma come? Ho detto che non ti sei spaventato. Qualcosa! Melissa sangat takjub karena taman itu mengarah langsung ke laut. Sempat Daniel mengajak Melissa mengobrol sebentar bertanya-tanya tentang keluarga Melissa. Melissa yang polos dan belum mengerti apa-apa, diajarkan Daniel hal yang baru pertama kali dia lakukan. Daniel tahu Melissa menyukai dirinya dan dia memanfaatkan perasaan Melissa itu. Perbuatan Daniel membuat Melissa ingin menghilang seperti ayahnya ke sisi lain dari bumi. Di musim gugur sejak libur sekolah selesai, Melissa pun mencari-cari Daniel di pintu masuk sekolah. Tapi dia tidak menemukan cowok itu sama sekali dan Manuela pun memberikan saran jangan terlalu khawatir dan melupakan Daniel karena dia tidak akan datang. Tapi Melissa tidak bisa tenang karena sejak kejadian itu Daniel langsung menghilang. Manuela pun membujuk untuk melupakan Daniel karena dia tidak peduli pada Melissa. Namun bukannya mendengar nasihat sahabatnya,
Melissa malah mengatakan dia tidak peduli jika Daniel tidak mempedulikannya, tapi dia peduli dengan Daniel. Di dalam kelas, Melissa hanya berfokus pada diary-nya. Dia tidak peduli saat profesor sedang mengabsen sampai nama murid baru Marco dipanggil dan dia belum muncul. Profesor memaafkan keterlambatan Marco, tapi Marco harus duduk terpisah di depan sendirian sebagai hukuman. Melissa tidak peduli, dia hanya menulis tentang Daniel di buku diary tanpa mengindahkan Manuela yang mengatakan kalau Marco sangat keren. Melissa lebih akrab dengan neneknya ketimbang ibunya. Elvira dapat memahami seperti apa cucunya karena Melissa lebih mirip seperti dia. Elvira dan Melissa sering bermain sisir rambut yang dihitung sampai 100 kali, sedang dengan ibunya Melissa tidak dekat. Daria dan Elvira kurang begitu cocok karena Daria orang yang rapi sedangkan Elvira adalah orang yang santai. Setelah menerima telepon dari ayahnya, Melissa pun memberikan telepon itu ke Elvira dan Melissa merasa keluarganya merupakan sebuah bencana. Ayah yang begitu jauh dan ibu yang tidak mengerti apa-apa. Namun Melissa masih bersyukur karena dia memiliki nenek dan sahabatnya Manuela. Melissa bahkan pergi ke sekolah selalu mengendarai motornya Manuela. Melissa tak menyadari kalau Marco yang ada di sisinya sangat menyukainya, tapi dia masih terus terobsesi dengan Daniel. Ketika pelajaran olahraga, Marco jadi bahan tertawaan karena melihat Melissa saja libidonya langsung naik. Melissa pun menghayal Daniel dan kawan-kawan bermain basket di depannya. Tanpa sepengetahuan Melissa, Daria merencanakan dengan suaminya akan mengirim Elvira ke panti jompo yang pasti sangat disukai. Karena tempatnya yang bagus dan mempunyai tenaga medis yang profesional. Ayahnya tidak suka jika Melissa selalu mengendarai motor, tapi namanya anak remaja, dilarang pun tetap akan melakukannya. Sedang untuk Elvira, dia mempunyai dunianya sendiri dan Daria hanya pasrah melihat mertuanya. Comunque almeno non dobbiamo studiare. Quest'anno. Oh, ma che ti sei eccitato? Daria mencoba menjadi menantu yang baik, tapi sikap Elvira membuat dia tertekan. Dalam buku diary, Melissa menceritakan bahwa ibunya kurang menyukai Elvira karena cemburu melihat putrinya lebih dekat dengan neneknya. Tapi syukurnya, Daria tidak bisa ikut campur urusan Melissa dan Manuela. Manuela mendukung dan mengatakan kalau Melissa harus berani berbicara dengan Daniel berdua. Manuela mendapat informasi kalau Daniel sudah berada di kota mereka dan sedang berada di tempat biliar. Melissa pun mencoba mendekati dan berharap Daniel melihatnya. Arnaldo yang sedang bersama Daniel pun memberi kode bahwa Melissa mencarinya. Daniel sebenarnya enggan karena Melissa masih di bawah umur, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan begitu saja. Akhirnya mendatangi Melissa dan mengajaknya menemui Arnaldo. Sedangkan Marco dari tadi sudah memandangi Melissa. Daniel membawa Melissa ke rumahnya dan di situ Daniel memanfaatkan kepolosan Melissa. Daniel dapat melihat mata Melissa yang hanya tertuju pada dirinya sejak musim panas tahun lalu. Melissa juga sudah siap menyerahkan mahkotanya pada Daniel untuk pertama kalinya. Sedang Daniel mengira Melissa berbohong saat mengetahui Melissa masih suci, Daniel malah mengatakan kalau Melissa idiot. Melissa pun merasa tertampar dengan semua kebodohannya. Melissa sangat ingin ayahnya berada di sisinya untuk memberi pelajaran pada Daniel yang telah menghinanya. Berharap ayahnya akan membuat Daniel bertekuk lutut seperti dia memperlakukan Melissa. Melissa pun mulai belajar renang, dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan lagi, dan Melissa bersumpah dia akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Melissa akan memikirkan kesenangannya sendiri dan memperlakukan mereka semua sama, tidak peduli dengan perasaan mereka, tidak peduli apa yang ada di depannya. Semula, Elvira tidak ingin pergi ke panti jompo karena dia mengkhawatirkan Melissa. Elvira sangat tahu Melissa mengandalkan dirinya, jadi bagaimana dengan Melissa kalau tidak ada dia? Sebagai ibu, Daria juga tidak mau kalah kalau Melissa juga bisa mengandalkan dirinya. Elvira pun akhirnya pergi juga ke panti jompo walaupun sangat berat dia meninggalkan Melissa. Tapi di depan cucunya, dia tidak akan menunjukkan kelemahannya. Melissa pun tidak suka ibunya mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan dirinya. Tapi nanti,
Ketika ayahnya pulang saat Natal, dia akan membawa Elvira ke rumah lagi. Daria mengatakan Melissa harus tahu bahwa Elvira punya penyakit jantung dan dia harus dirawat. Agar cucunya tidak sedih, Elvira mencoba menghibur bahwa Melissa bisa datang kapanpun jika dia mau. Elvira kemudian menunjukkan kalau dia sangat senang berada di situ. Walaupun akhirnya Elvira juga tidak bisa membendung rasa sedihnya, dia menangis dalam pelukan cucunya. Di rumah terjadi perdebatan kecil karena Melissa masih belum bisa menerima kenyataan. Sebagai seorang remaja, Melissa kehilangan sandarannya. Tapi Melissa tidak mengerti maksud hati ibunya. Dia menganggap bahwa keinginan ibunya untuk menyingkirkan Elvira akhirnya terlaksana. Padahal, Daria juga lebih sedih karena dia bertanggung jawab terhadap kesehatan mertuanya. Tapi Melissa tidak percaya. Dia menuliskan di buku diary kalau ibunya adalah monster dan ayahnya ikut andil dalam keputusan menjauhkan dia dari neneknya. Melissa ingin memberontak tapi dia tidak berani. Sekarang, Melissa merasa benar-benar sendirian. Dia marah, kesal, sedih tapi tidak bisa diungkapkan. Papà non lo avrebbe mai pensato. E invece sì. Ho conosciuto anche i suoi vicini, gente simpatica. Manuela telah memperingatkan Melissa bahwa profesor dari Italia itu akan menginterogasi mereka di sekolah, tapi Melissa tidak mempedulikan pesan yang masuk ke handphonenya. Pergolakan batin sebagai remaja dengan kejadian yang menimpanya berturut-turut membuat Melissa tidak memperhatikan pelajaran dari profesor. Melissa menjadi bahan tertawaan saat menjelaskan tentang Tuhan yang tidak akan meninggalkan umatnya, tapi temannya yang tahu malah meledek kalau Daniel bisa meninggalkan Melissa. Melissa terdiam dan Marco yang melihat agak kesal dengan teman-teman sekelas mereka. Manuela mengatakan kalau dia jadi laki-laki, dia tidak akan meninggalkan gadis seperti Melissa selamanya. Lalu Melissa menunjukkan pada Manuela caranya menggoda pria dan kelakuan nakal Melissa berhasil menggoda pria yang tengah duduk di kafe bersama mereka. Namun, saat pria itu sudah masuk perangkap, Melissa meninggalkan pria itu sambil tertawa lepas. Melissa merasakan dilema, dia tidak akan membiarkan satu orang pun menyakitinya lagi, dan untuk meluapkan emosinya, Melissa pun menggores wajahnya dengan pisau cukur. Semua Melissa curahkan di buku diary-nya, sampai ayahnya menelpon bahwa tidak akan pulang di malam Natal. Di musim dingin, Elvira pulang untuk merayakan Natal di rumah, dia sangat merindukan cucunya. Namun saat melihat mata cucunya, Elvira tahu ada yang tidak beres dengan Melissa. Elvira pun lantas meminta teh apel agar Melissa yang membuatnya. Saat Melissa sedang mengupas apel, Elvira mengatakan pada Daria bahwa Melissa mendapat masalah dan dia akan mengalami waktu yang sulit. Daria tidak percaya karena Melissa sangat tenang bahkan tidak punya pacar. Daria pun tidak bisa melihat situasi seperti Elvira yang sejak kecil bersama dengan Melissa. Elvira mengingatkan Daria kalau dia harus lebih mengawasi Melissa karena dia kenal dengan cucunya, tapi Daria melakukan kesalahan. Dia tidak mengindahkan peringatan dari Elvira. Melihat Daria tidak akan menyadarinya, Elvira pun membawa Melissa ke kamarnya dulu. Betapa terkejutnya Elvira saat melihat kamarnya sudah berubah menjadi tempat perkakas dibuat oleh Daria. Tapi Elvira tetap bersikap tenang agar Melissa tidak marah terhadap ibunya. Elvira pun lantas mencari sisir yang dia simpan di koper tua miliknya, lalu menunjukkan sesuatu yang belum pernah Melissa lihat. Elvira sangat senang mendapati buku diary-nya yang sudah usang tidak diketahui oleh Daria. Sebelum menunjukkannya, Elvira meminta Melissa untuk menutup pintunya dahulu, lalu Elvira pun menunjukkan foto dirinya waktu muda dulu. Melissa kaget sekaligus kagum melihat foto itu bahwa neneknya dulu sangat luar biasa. Kemudian Elvira pun menyuruh Melissa untuk duduk agar dia bisa menyisir rambut cucunya seperti dulu dengan hitungan. Elvira menceritakan bagaimana dulu dia muda saat dikhianati oleh kekasihnya agar menjadi contoh bagi Melissa karena dia tahu cucunya mengalami hal seperti dirinya. Saat Melissa bertanya kenapa harus sampai 100, Elvira memeluk Melissa dari belakang dan mengatakan kalau di sisiran ke 100 rambutnya kembali lurus. Elvira tidak mendapati dirinya seperti dulu lagi dan dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Setahun telah berlalu dan Melissa menjadi orang yang baru. Melissa akan menendang apapun yang dia tidak suka. Dia akan menemukan cinta, kesenangan, kelembutan, dan gairah.
Tapi lagi-lagi, Daniel masuk lagi ke dalam hidup Melissa dan dia tidak bisa mengabaikan cinta pertamanya itu. Suara Daniel yang menggetarkan hatinya tidak bisa Melissa abaikan. Lagi dan lagi, Melissa jatuh ke perangkap Daniel dan kejutan yang dijanjikan oleh Daniel adalah Arnaldo yang ingin beradegan romansa dengan Melissa. Semula Melissa menolak, tapi untuk membalas Daniel, dia akhirnya mau melakukannya dengan Arnaldo. Melissa menceritakan hal itu pada Manuela selain dia tulis di buku diary-nya. Melissa berkata kalau dia menyukainya walaupun dia tidak bisa menjelaskan seperti apa rasanya. Dan Melissa merasa benar-benar hidup. Manuela yang sededak tadi hanya mendengarkan mulai angkat bicara kalau perbuatan yang Melissa lakukan adalah salah. Manuela menasehati untuk tidak melakukannya lagi karena orang-orang seperti Daniel dan kawan-kawan akan berkeliling menceritakan semuanya. Melissa pun mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan dan itu membuat Manuela khawatir. Tak lama, Melissa menemukan ruang obrolan tentang seks yang di situ anggotanya mengalami hal yang sama dengan dirinya. Melissa mulai asik dengan dunianya sendiri meskipun ibunya memanggil untuk membantu pekerjaan rumah. Dalam obrolan itu, Melissa dapat mengungkapkan semua pikiran dan isi hati sepuasnya, dia merasa bebas. Manuela tidak mengerti gejolak apa yang sedang Melissa rasakan. Melissa memberitahu Manuela dia akan bercinta dengan orang yang pertama kali dia lihat. Di musim semi, ketika berwisata ke museum, Melissa melihat seorang lukisan wanita yang indah dan dia juga ingin menjadi seperti itu. Melissa melihat sekeliling dan dia melihat Marco hanya memandanginya saja. Tak lama, petugas museum pun duduk di sebelah Melissa dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Melissa tak percaya bahwa hari itu dia melakukannya dengan petugas museum. Melissa merasa tubuhnya meledak dan dia menikmati hal itu, tulisnya di buku diary. Betapa terkejutnya Melissa saat teman-temannya membaca tanpa izin buku diary-nya. Melissa marah, Manuela tidak menghentikan mereka dan dia kecewa pada sahabatnya. Melissa sedih dan kesal karena teman-temannya tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang seenaknya saja mengatakan kalau dia adalah pelacur. Pemberontakan dalam diri Melissa membuatnya akan menunjukkan pelacur seperti apa dirinya. Melissa berbeda dengan mereka, dia berani menjadi dirinya sendiri, dan saat Manuela menelpon, Melissa merasa sudah selesai dengan sahabatnya itu, dan dia memblokir telepon dari Manuela. Dengan baju seksi yang baru dia beli, dan rambut masih basah, Melissa pun mendatangi Elvira di panti jompo. Melissa dapat melihat kebahagiaan neneknya bersama pria seusia Elvira, dan Melissa tersenyum akan hal itu. Melissa juga menginginkan pelukan hangat seperti yang neneknya rasakan. Apakah dia akan menemukan pelukan seperti itu? Saat Melissa berpapasan dengan ibunya di pintu gerbang, melihat penampilan putrinya berubah, Daria mengira kalau Melissa sedang jatuh cinta. Manuela pun mencoba memberi tumpangan pada Melissa yang sedang berjalan kaki, tapi dia masih marah dan ingin sendiri. Manuela tetap mengikuti Melissa yang masuk ke taman sambil menikmati udara dan pohon-pohon dengan menari-nari. Saat Manuela ingin menjelaskan pada Melissa tentang buku diary-nya yang dibaca secara diam-diam, dia melihat Marco juga berada di situ dan Manuela memilih untuk pergi. Marco menyadarkan Melissa bahwa ponselnya berdering. Awal mula Melissa matikan tapi tiap berdering dan akhirnya dia pun angkat teleponnya. Ternyata telepon itu dari Arnaldo yang mengajaknya untuk bertemu. Lagi-lagi Marco hanya bisa melihat Melissa pergi dari hadapannya. Arnaldo membawa Melissa ke tempat yang jarang didatangi oleh orang-orang. Semula Melissa ragu, tapi akhirnya menuruti permintaan Arnaldo. Kemudian mata Melissa ditutup agar dia tidak tahu dibawa kemana dan apa yang harus dia lakukan. Melissa mulai menyisir rambut seperti yang dilakukan neneknya dahulu, tapi pergolakan batin tidak bisa dihindari. Melissa marah dan jijik pada semua orang. Di sekolah, Melissa menjadi bulan-bulanan dan dicap sebagai pelacur. Melissa menangis melihat gambar milik pria bertuliskan namanya di kaca nako. Hidup Melissa mulai kacau balau. Di ruang obrolan dia curhat seperti apa dia harus melayani 5 rasa yang berbeda dari perbuatan Arnaldo padanya. Daria pun pulang membawa seekor anak anjing sebagai hadiah untuk Melissa, tapi Daria tidak menemukan Melissa di rumah. Yang ada, dia mendapati buku harian Melissa di tempat tidur. Daria melihat halaman terakhir yang membuat dia sangat terkejut bahwa putrinya mengalami masalah serius.
Saat Daria mencoba menghubungi Melissa, dia mendapat telepon dari panti jompo bahwa Elvira mengalami serangan jantung. Daria kemudian bergegas ke panti jompo, sedang di sisi lain Melissa mendatangi hotel tempat pria asing mengundangnya. Sebelum pria itu datang, Melissa membaca surat yang terletak di atas kotak box dan menyuruh Melissa untuk memilih salah satu pakaian dalam 3 kotak box tersebut. Kembali ke rumah sakit, Daria pun mencoba terus menghubungi Melissa tapi tidak diangkat dari tadi. Teman pria Elvira di panti jompo datang dan mengatakan kalau Elvi tidak mengingat dia lagi. Daria menangis histeris karena akhirnya Elvira meninggal. Sedang Melissa yang masih berada di kamar hotel mengkombinasikan ketiga pakaian itu. Namun pria itu kurang suka, lalu Melissa mengambil cambuk dan mencambuki pria tersebut, namun pria itu membalikan keadaan dan Melissa dicambuki balik. Keadaan Melissa lebih parah dan dia ingin pulang. Melissa yang berhasil lolos setelah disiksa, melihat panggilan masuk dari ibunya, menjerit karena kabar neneknya meninggal. Di kamar, Elvira, yaitu Melissa menangis sambil mendekatkan dirinya di kasur. Daria lalu menutupi tubuh putrinya dengan kain. Melissa seperti orang gila dan dia pun mulai merokok seperti Elvira. Saat Daria bertanya apakah semua orang-orang yang Melissa tulis di buku itu benar ada, dia sangat marah ketika Melissa mengatakan orang-orang itu benar nyata. Tapi Daria menyadari kalau itu semua juga kesalahannya dan dia pun memeluk putrinya dengan erat. Musim panas di hari terakhir sekolah, Melissa mulai menata hidupnya kembali. Dia berbaikan dengan Manuela dan melihat Daniel dan Arnaldo bertengkar. Melissa sudah tidak peduli dengan Daniel, dia mengabaikannya begitu saja. Dan saat melihat papan pengumuman bahwa dia tidak lulus, Marco mendatangi Melissa dan mengatakan dia juga tidak lulus. Makanya, dia akan bersekolah di sekolah seni, dan Marco pun senang akhirnya untuk pertama kalinya dia dapat berbicara dengan Melissa. Kemudian Marco melukis Melissa dan menunjukkan gambar saat Melissa di taman. Di situ dia jatuh cinta dengan Melissa. Setelah Marco pergi, Daniel datang dan mengajak Melissa untuk ikut berpartisipasi pesta di rumahnya. Melissa yang sudah menemukan jati dirinya tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang melakukan kencan buta. Melissa malah ke tempat pertama kali Daniel mengajarinya hal yang tidak baik. Di depan semua orang, Melissa menjatuhkan tubuhnya ke laut dan itu membuat teman-temannya ketakutan. Tanpa mereka sadari, selama ini Melissa sudah belajar berenang. Dia bahagia menjadi dirinya yang sekarang dan setelah itu, Melissa dan ibunya pun mengunjungi makam Elvira. Betapa terkejutnya Melissa melihat foto di nisan wajah Elvira yang masih muda dan juga cantik. Ternyata ibunya mendapat foto itu di kamar neneknya. Daria juga mulai memperhatikan putrinya dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!